Halo anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran seni budaya yang kali ini kita akan membahas pada bab 6 yaitu tentang apresiasi seni budaya Nusantara. Pengertian apresiasi seni adalah mengetahui definisinya dari segi etimologisnya. Apresiasi jika dalam bahasa Latin adalah appreciatus, berarti penilaian atau penghargaan. Jika dalam bahasa Inggris, appreciate berarti menentukan atau menunjukkan nilai atau menilai atau melihat bobot sebuah karya. Jadi, apresiasi seni adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati dan penghargaan pada karya seni itu sendiri serta penghargaan pada pembuatnya. Cara apresiasi seni. Cara apresiasi seni yang pertama yaitu dengan cara ukuran subjektif, yaitu menilai bagus tidaknya berdasarkan pertimbangan sendiri. Yang kedua adalah ukuran objektif, yaitu menilai sebuah karya seni bagus tidaknya karya seni tersebut atas dasar ukuran kenyataan dan objek dari karya seni itu sendiri. Jadi tidak kita lebih-lebihkan atau dikurangi. Pendekatan apresiasi. Pendekatan apresiasi yang bisa digunakan yang pertama adalah aplikatif. Pendekatan apresiasi aplikatif, pendekatan yang ditumbuhkan dengan merasakan berbagai pertimbangan teknik yang digunakan oleh seniman dalam proses berkarya. Pendekatan apresiasi yang kedua adalah kesejarahan. Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan cara memahami dari sejarah perkembangan seni. Tingkatan apresiasi. Yang pertama, simpatik. Tingkatan apresiasi dengan berusaha untuk merasakan tingkat keindahan suatu karya seni menurut hasil pengamatan atau kasat mata, ditunjukkan dengan ungkapan seperti suka atau tidak suka. Yang kedua, empatik atau estetik. Tingkatan apresiasi dengan berusaha merasakan secara mendalam nilai estetik dalam suatu karya seni yang ditunjukkan dengan perasaan kagum atau terharu. Berikutnya, kritis. Tingkatan apresiasi dengan menganalisis terhadap suatu karya, jadi perlu mengapresiasi dengan mempertimbangkan gagasan, teknik, unsur-unsur seni, dan kaidah seni serta komposisi. Jadi cara mengapresiasinya secara detail dan kritis. Apresiasi seni musik. Dalam mengapresiasi seni musik, Anda dapat mengamati beberapa aspek dalam pertunjukan musik. Di antaranya adalah alat musik. Anda dapat mengamati alat musik yang digunakan dalam pertunjukan, keunikan-keunikan peran alat musik tersebut dalam pertunjukan. Berikutnya adalah nada. Aspek ini meliputi ketepatan nada, harmonisasi, dan tangga nada yang digunakan dalam pertunjukan musik. Yang berikutnya adalah bentuk penyajian. Aspek ini meliputi bentuk penyajian yang digunakan, seperti band, ensemble, solo, orkestra, dan lain-lain. Apresiasi seni tari. Yang pertama adalah mengetahui pengertian apresiasi tari, yaitu usahanya seseorang untuk memahami maksud-maksud yang terkandung dalam sebuah karya tari. Kemudian langkah-langkah apresiasi seni tari. Yang pertama adalah mengetahui keunikan gerak dengan cara mengamati keunikan gerak kepala, badan, tangan, dan kaki. Langkah selanjutnya adalah mengamati keunikan iringan, yaitu mengamati musik yang digunakan dalam tarian, apakah musik sampai, gondang, gamelan, talempong, gambus, dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah penjiwaan dalam menari. Di sini mengamati tentang wirogo, yaitu keterampilan teknik gerak, wiromo, menyelaraskan iringan, wiroso, menghayati dan mengekspresikan karakter. Selanjutnya kita akan mengapresiasi seni teater.
Dalam apresiasi seni teater ada 3 apresiasi yang dilakukan. Yang pertama apresiasi naskah, apresiasi lakon, dan apresiasi teknik. Apresiasi naskah. Yang pertama adalah tema, merupakan jantung cerita atau rumusan inti cerita yang dipakai sebagai landasan ideal dalam menentukan arah tujuan cerita. Yang kedua adalah plot atau alur, merupakan alur dari jalannya peristiwa dalam lakon teater yang terus bergulir dari awal hingga lakon tersebut selesai. Yang ketiga adalah penokohan atau perwatakan, memiliki peranan yang sangat penting. Keempat, sinopsis adalah ringkasan cerita. Apresiasi lakon. Yang pertama, drama, merupakan kisah kehidupan manusia yang memiliki konflik yang rumit. Yang kedua adalah tragedi. Pada lakon tragedi biasanya tokoh utamanya mengalami kesengsaraan dan kematian yang tragis. Yang ketiga adalah komedi, yaitu jenis lakon komedi merupakan lawakan. Yang keempat adalah satir, sebagai kritik terhadap seseorang dengan cara yang sangat cerdik. Yang kelima adalah melodrama. Lakonnya mengupas suka duka kehidupan dengan cara yang menimbulkan rasa haru kepada penonton. Selanjutnya adalah apresiasi teknik seni peran teater. Yang pertama adalah latihan olah tubuh, agar tubuh setiap pemain teater memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan gaya refleks tubuh yang prima. Yang kedua adalah latihan olah suara, adalah seseorang harus menguasai intonasi, diksi, dan artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntunan karakter tokoh yang diperankan. Yang ketiga adalah latihan olah suara, adalah melatih berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Aspek penilaian seni rupa. Yang pertama adalah aspek ide, adalah proses kreatif dalam dunia kesenirupaan, merupakan suatu proses yang timbul dari imajinasi menjadi kenyataan. Yang kedua, aspek penguasaan teknik, adalah teknik cara untuk mewujudkan suatu ide menjadi hal-hal yang konkret dan punya nilai. Ketidakterampilan dalam penguasaan teknik akan berdampak pada karya yang dihasilkan. Yang ketiga adalah aspek penguasaan bahan, bahwa setiap bahan mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Yang keempat adalah aspek kegunaan, adalah aspek kegunaan seperti yang terdapat pada seni rupa terapan. Aspek yang kelima adalah aspek wujud. Aspek wujud adalah aspek yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip komposisi, meliputi proporsi, keseimbangan, irama, kontras, klimaks, kesatuan. Prinsip itulah yang menjadi ukuran untuk menilai karya seni dari segi wujud atau form. Yang keenam adalah aspek gaya atau corak, adalah karya seni merupakan karya seseorang. Ia lahir dari cita, visi, dan interpretasi individual seorang seniman. Yang ketujuh adalah aspek kreativitas, adalah kreativitas yang dimaksud di sini adalah kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni. Yang kedelapan adalah aspek tempat, merupakan pertimbangan tempat di mana karya itu akan diletakkan harus mendapatkan perhatian dari seseorang perancang karya seni rupa terapan. Baik anak-anakku semuanya, dari awal tadi kita sudah menjabarkan penjelasan-penjelasan tentang apresiasi, termasuk bagaimana cara kita mengapresiasi sebuah karya seni. Berikut ini akan ada beberapa contoh, yaitu apresiasi tentang seni musik, kemudian nanti setelahnya dilanjutkan apresiasi tentang seni tari. Baik, mari kita mulai untuk apresiasi seni musik. Oke anak-anakku semuanya, hari ini Pak Dedi pengen mengapresiasi atau mengomentari dari sebuah acara di stasiun televisi, di mana di acara tersebut ada challenge bernyanyi ya. Dan challenge itu sempat diikuti oleh beberapa public figure, termasuk juri di sana pun ikut menyanyikan challenge itu. Challenge-nya namanya Jemimah Challenge. Itu sempat ditayangkan di salah satu TV stasiun swasta ya. Oke, terlebih dahulu kita dengarkan suara aslinya dari yang membuat challenge ini, atau suara aslinya dari Jemimah itu sendiri.
Jemima dulu ya nyanyi Ya, aslinya Jemima ya. contohin dulu, Jemima contohin. Nyontoin dulu ya. Contohin ya. Goyangnya abis ini ya. Jadi Oke. nyanyinya dulu ya. Oke. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Oke, cukup. Oke, untuk penilaian kali ini Pak Didi akan mendengarkan, kemudian akan coba menganalisa tentang ketepatan nadanya. Dimana kalau menurut pendengarannya Pak Didi yang dinyanyikan Jemima Jalan itu bagian cengkoknya itu ya, itu do re do si la sel mi re, itu nadanya ya. Coba kita dengarkan kira-kira public figure atau juri-juri yang ada di situ benar enggak menyanyikan bagian itunya, bagian yang cengkok memeluk dirimu itu ya. Oke, coba kita dengarkan dari Anang Firmansyah. Segitu aja ya, dua garis saja, dua garis. Iya. Oke, Mas Anang silakan. Dan izinkan aku untuk meluk dirimu Bukan, Mas Anang bukan. Bukan gitu. Justru improvisasinya yang Mama. jadi salah. meluk dirimu. Jadi kalau Mas Anang bukan notasinya yang dirubah, tapi kepalanya yang begini. Memeluk dirimu. Nadanya enggak ya. Barusan gitu sumpah. Coba lo sekali lagi Mas. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Oke, untuk juri pertama tadi barusan Anang Firmansyah menyanyikan lagu lagu yang ini aslinya ini adalah kalau tidak salah itu lagunya Ungu ya, kalau tidak salah lagunya Ungu dinyanyikan oleh Anang dengan mengikuti cengkok yang di challenge-kan oleh si Jemima ini. Di percobaan pertama dia masih sama seperti lagu aslinya, tetapi yang percobaan kedua dia mencoba untuk mengikuti challenge-nya dan alhasil beberapa nada di bagian akhir kurang lebih 4 atau 5 nada yang akhir-akhir itu dia miss, dia tidak tepat nada. Itu mungkin sepertinya karena dia kurang yakin, tapi is okay karena mengingat dia yang mencoba pertama dari sekian juri, dia mencoba pertama sehingga waktu dia untuk latihan itu sangat minim sekali. Ibarat kata ya memang berbeda lah ketika porsinya mencoba pertama dan nanti yang juri-juri berikutnya mudah-mudahan lebih bagus ya karena udah mencoba dengan iringannya Anang sekarang, mencoba-coba berkali-kali seperti itu. Tapi is okay, Anang luar biasa. Kita berikutnya mendengarkan juri yang kedua. Naikin lagi ya, kayak Jemima biasa boleh nggak? Coba. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Lolos jawabnya Golden ticket. Oke, untuk juri yang kedua siapa ini? Rosa bisa menyanyikan lagu ini dengan pitch yang tepat, sangat tepat sekali dan bahkan dia menaikkan key-nya atau menaikkan dasar nadanya tapi tetap menyanyikan lagu ini dengan pitch yang sangat tepat sekali. Oke, keren ini yang untuk si Rosa luar biasa. Oke, Bang Judika. Judika, Oke, lebih tinggi lagi katanya. jangan. Rosa jangan disaingin, bahaya. Coba nadanya di mana? Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Hey, Bunda Maya, giliran Bunda Maya. Untuk juri yang ketiga yaitu Judika. Judika karena memang backgroundnya penyanyi dan dia juga memiliki kualitas suara yang bagus. Dia juga kepekaan nadanya sangat bagus sekali. Dia berhasil menyanyikan challenge ini dengan perfect. Semuanya nada terdengar jelas, tidak ada yang ragu-ragu. Ini untuk penilaian saya tentang Judika untuk challenge ini. Oke, kita dengarkan lagi juri berikutnya. Sekarang, Bang Judika mah gak pernah fail ya bro ya. Bingung ya gue ya. Gue disuruh nyanyi Ya di lahirnya sini ya. begitu Boy. Iya. Dia Diturunin darahnya. aja deh. Turunin, turunin. Anang tadi. Deh.
dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Benar ya? Keren, bener. Bang Kakak. Kakak slang. Ya, untuk juri tadi si Maya, dia berhasil juga menyanyikan lagu ini dengan nada yang tepat, tidak ada kesalahan di nadanya. Kemudian memang dia penyanyi yang bagus ya, dia juga memiliki kualitas suara yang sangat luar biasa, sehingga dia dengan cepat bisa melatih challenge ini di situ. Keren untuk Maya. Kemudian kita dengarkan lagi untuk juri yang berikutnya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Wah, keren banget. Sekarang Daniel. Ayo. Untuk juri yang baru saja menyanyikan yaitu Kakak. Kakak ini salah satu vokalis grup band Indonesia yang sangat terkenal, Slank ya. Ya memang kalau membandingkan Kakak dengan juri-juri tadi yang sebelum-sebelumnya memang memang banyak perbedaan karakter ya, perbedaan karakter dari Kakak ini. Dan dia tadi menyanyikan lagu ini dengan beberapa miss nada, kurang lebih 4 atau 5 nada di bagian akhir tadi. Dia tidak tepat menembak nada selnya, nada apanya tadi ya, saya tadi lupa. Nah di situ, tetapi dia berhasil membawakan lagu ini dengan ala dia sendiri. Ya seperti itulah Kakak. Kita tahu dia sangat fenomenal sekali. Bahkan di konser besar beberapa musik pun yang muncul itu selalu benderanya Slank gitu ya. Oke, demikian tadi anak-anakku tentang apresiasi Pak Dedi, tentang penilaian Pak Dedi tentang Jemima Challenge yang dilakukan oleh beberapa juri di stasiun swasta. Apresiasi ini bertujuan hanya untuk pembelajaran, jadi tidak ada niat apa-apa. Apabila dalam apresiasi ini tadi terjadi kesalahan dari Pak Dedi tentang penilaian Pak Dedi mohon maaf. Sekali lagi ini hanya sifatnya untuk pembelajaran saja. Anak-anak, perhatikan tarian Bedoyo Lolo dalam video berikut ini. Silahkan kalian perhatikan dari segi gerak, iringan, maupun dari aspek penarinya. Apresiasi tari Bedoyo Elo-Elo. Tari Bedoyo Elo-Elo adalah sebuah tarian yang berasal dari daerah Jawa Tengah, yaitu Surakarta. Sehingga ragam geraknya menggunakan ragam gerak tari gaya Surakarta. Tarian ini dibawakan oleh 9 orang penari putri yang tergolong ke dalam tarian kelompok. Rias dan busana yang digunakan menggunakan rias putri cantik dan menggunakan busana dodot Jawa. Dengan ke-9 penari memakai rias dan busana yang sama. Tari Bedoyo Elo-Elo adalah tarian yang memiliki keunikan. Keunikan diantaranya adalah keunikan gerak kepala, badan, tangan, dan kaki, yang gerak tersebut dilakukan dengan halus, lembut, dan mengalir. Tari Bedoyo merupakan salah satu tarian istana yang geraknya memiliki aturan tertentu, sehingga penari satu dengan yang lain dapat membawakannya dengan seragam dan kompak.
Iringan yang digunakan dalam tarian ini menggunakan iringan gamelan Jawa. Untuk aspek penjiwaan penari sangatlah bagus. Hal ini ditunjukkan dengan wirogo para penari dalam membawakan tarian memiliki kemampuan olah tubuh, hafalan gerak, dan kemampuan teknik tari yang bagus karena ditarikan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Aspek yang lain adalah wiromo, yaitu kemampuan menyelaraskan ritme gerak dengan ritme musik. Sangatlah bagus, dapat melakukan gerak sesuai dengan iringan, dan gerak penari satu dengan yang lain sangatlah kompak dan selaras. Wiroso tarian tersebut juga bagus, dapat menghadirkan suasana yang sakral, tenang, dan mengandung kelembutan yang sesuai dengan geraknya. Demikianlah anak-anak salah satu contoh apresiasi seni tari budaya Olo-Olo yang berasal dari Surakarta. Demikian pembahasan materi pada bab 6, apresiasi seni budaya Nusantara. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan salam budaya.